Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, sobat konseling satir Indonesia sekalian. Ketemu lagi kita dalam rehat dengan konseling satir Indonesia. Saya Mira Baibana, founder dari KSI. Hari ini ingin mengajak teman-teman sekalian untuk membahas membentuk pribadi konselor terapeutik ya. Kita akan bahas materi ini atau kita akan sharing ide-ide begitu ya dengan pembicara kita. Nanti akan saya undang. Beliau adalah seorang dosen dari Universitas Negeri Semarang ya, dan banyak melakukan penelitian. Beliau juga menulis 6 buku tentang konseling gitu ya. Jadi pembicara kita atau narasumber kita ini yang akan berbagi orang yang sangat berkompeten di bidang konseling gitu ya. Beliau adalah Bapak Mula Warman PhD gitu ya. Walaupun beliau tidak suka dipanggil dengan embel-embel PhD gitu ya, tapi saya perkenalkan demikian adanya. Nanti kita panggil orangnya sambil kita menunggu apakah beliau sudah bergabung ya. Saya akan sapa dulu. Ini ada Bapak Firdaus Nuzula 14 ya. Ada Ibu Sunarni, ada Rahel juga. Halo, ada Ibu Sarah Palada. Nih ya, selamat bergabung. Kita akan membicarakan tentang membentuk pribadi konselor terapeutik. Nah, ini penting ya karena kita sebagai pribadi dengan sebagai pribadi yang juga seorang konselor, nah ini perlu selaras ya, karena kalau tidak selaras maka kita akan terhambat untuk menjadi fasilitator dalam memberikan atau memfasilitasi hubungan, membina hubungan konseling yang terapeutik gitu ya. Nah ini ada juga shop yang JK gitu ya, bacanya gimana nih ya, Shopyan JK. Join juga, terima kasih. Kita masih menunggu Pak Mula Warman untuk bergabung ya. Oke, ini teman-teman bagaimana kabarnya? Apakah yang hadir di sini saat ini nih ada 6 orang ya, ditambah juga nih barusan ada Ibu Rika Bahri ya. Apakah konselor juga atau guru BK atau tertarik di bidang konseling misalnya gitu ya. Atau juga mau jadi mahasiswa konseling nih, sepertinya Rahel ini mau masuk jadi daftar ya, daftar sebagai mahasiswa konseling nih. Ada Farfaza juga, halo. Gitu ya, boleh ditulis di kolom komen ya. Boleh ditulis di kolom komen kira-kira sekarang profesinya apa gitu ya. Apakah profesi juga sebagai konselor gitu ya, atau guru BK atau mahasiswa, atau tertarik belajar konseling gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang membentuk pribadi konselor terapeutik ini nah ini Bu Sunarni ya, saya guru BK. Nah sip ya. Kita kan juga tadi saya juga sudah katakan di awal bahwa kita perlu menselaraskan pribadi kita gitu ya. Jadi sebagai seorang konselor yang terapeutik gitu. Kadang karena kita sebagai manusia ya, sebagai pribadi kita kan juga punya keterbatasan. Kita juga sering mengalami satu kejadian yang kita anggap jadi masalah gitu ya, sehingga dalam memfasilitasi konseling itu kita perlu mengingatkan diri bahwa peran saya saat ini adalah sebagai konselor gitu ya. Oke, ini beberapa nih, tadi Bu Sunarni guru BK. Nah Ibu Sarah Palada nih, salam, saya guru BK di SMP. Oh baik Ibu, salam kenal juga ya. Shopyan JK, halo Ibu, salam kenal. Iya Ibu, mahasiswa pendidikan konselor UNES. Waduh, ini saya nanti jadi adik kelasnya ya kalau diterima. Kalau diterima PPK di UNES gitu ya. Ntar akan ikut belajar juga nih. Salam kenal ya.
Oke, ada Bella Andin. Nah, ini juga baru bergabung. Halo. Ada Farfaza. Halo Mbak Mira, Farah di sini, BK SMP. Oh iya, salam kenal juga. Ada Ibu Liu juga. Selamat bergabung Ibu Liu. Nah, kita akan membahas ya membentuk pribadi konselor terapeutik. Oh ini Ibu Firdaus Nuzula. Selamat siang Mbak Mira. Mohon maaf saya Mbak-mbak bukan. Oh ya ampun, maaf ya. Iya betul. Ini kadang-kadang nama di IG ya, ini apa namanya, langsung berasumsi bahwa kalau namanya Firdaus tuh laki-laki gitu ya. Mohon maaf Ibu. Nah, ini Ibu Firdaus atau Mbak ya, PGD dipanggil Mbak-mbak. Mohon maaf saya mbak-mbak bukan bapak-bapak, tapi nggak apa-apa. Mahasiswa BK UNES, mahasiswanya Pak Aan. Oh oke, nah ini Pak Aannya sudah bergabung. Saya akan invite ya. Nah ini ada mahasiswanya, mahasiswa dari Pak Aan. Oke. Oke, ini ada Rahel juga. Ya, salam. Saya calon mahasiswa bimbingan konseling. Iya, Rahel. Selamat bergabung. Nah, ini selamat bergabung, Pak Aan. Halo, halo Mbak. Iya, iya. Ini lebih enak dipanggil Pak apa Mas atau Bang? Bang, bangkrut. Mbak, Bangkrut Mbak. ya, jangan dong, Iya, jangan ya, jangan bangkrut. Wah, ini langsung banyak nih. Ini kayaknya mahasiswanya Pak Aan semua nih gabung nih. Wah, langsung banyak. siapa ya? Begitu, Oh, bisa. Oh, begitu. iya ya. Ini tadi ada beberapa yang apa namanya sudah menyapa juga mengatakan Hmm, bahwa mahasiswanya Pak Aan dari UNES, ada yang mahasiswa PPK juga gitu ya. gitu kan. Ya, dan begitu Alhamdulillah. Pak Aan bergabung nih makin banyak yang ikut nih. Wah, kita jadi rame nih hari ini apa namanya acara kita. Ada Oke, Mas ya aja ya panggilnya ya karena ini kan ngobrol-ngobrol santai gitu ya. siap. Ya. Ngobrol Boleh, boleh. santai tentang membentuk pribadi konselor terapeutik. Nah, ini tapi mungkin sebelum masuk situ saya sapa dulu ya. Mas Aan nih gimana kabarnya? Kayaknya sibuk ya? Alhamdulillah. Ya, Si- kalau sibuk sih kayaknya setiap hari ya. Tiap hari sibuk gitu ya. Sibuk, sibuk. Ya, Alhamdulillah baik. Lalu masih ngurusin apa namanya eh, kampus ya, urusin kampusnya itu lebih ke ini lagi teman-teman lagi ada apa namanya praktik ya, praktik pengalaman lapangan ya, mau Hmm. terjun ada pembekalan, lalu kemarin juga ada apa workshop gitu online itu konseling online dan ya beberapa itulah dan biasa Oh, koreksi-koreksi tetap gitu ya. koreksi Nggak pernah. ujian gitu ya? Oh, dari ngoreksi ujian, ngoreksi ilmiah ya, ya Iya namanya betul. tugasnya udah sehari-hari, Mbak Mira. Gitu. Oh, Oh iya, baik, gitu. kondisinya baik-baik kah? Alhamdulillah baik, terima kasih sudah Alhamdulillah. ditanya juga. Kalau saya sibuk, sibuknya ini sibuk masak, gitu. Oh, gitu ya. Sibuk. Saya juga sibuk masak loh. Saya Oh sibuk ya, masak. Ya, masalah ya. masak. Saya banyak banyak ini gitu ya. Banyak apa namanya ya yang ngobrol, yang ini ya nggak apa-apa lah. Itu bukan sebuah kesibukan, itu satu apa ya Mbak Mira? Kayak satu keasikan gitu ya. Betul. Oh Sesuatu yang gitu ya. Yang itu. asik yang menambah semangat mungkin ya menjalani Hmm, hari-hari yang sibuk juga gitu ya. betul. Mungkin malah 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 jadi ini ya Mbak Mir, apa jadi kayak aneh gitu ya. Orang lain kalau dengerin masalah malah pusing gitu. Apakah kita juga ikut pusing gitu? Atau malah ikut ikut nggak pusing? Atau ikut bergembira? Berarti gembira di atas penderitaan orang lain gitu Mas. Nanti bisa disalahartikan seperti itu ya, bergembira di atas penderitaan orang lain. Padahal maksudnya adalah
apa namanya, senang bahwa orang lain percaya untuk menceritakan betul, masalahnya gitu betul, ya. Ini betul, kayaknya betul. udah mulai masuk nih pribadi konselor terapeutik gitu ya. Kira-kira selain selain senang, apa namanya ya, ya kalau perasaan kan nggak bisa dipungkiri ya, Mas Aan. Betul, Apa betul, namanya? betul. Kalau mau jadi konselor yang terapeutik ya harus ada perasaan senang gitu ya, terbuka bahwa Betul. orang mau terbuka cerita gitu ya. Hmm, Karena kalau kita ada rasa kayak ini orang ngapain sih gitu ya, cerita gitu kan, itu tuh udah jadi seperti apa ya, warning gitu ya, mungkin apakah ini betul. lagi kita sedang tidak siap gitu ya untuk menjalankan peran kita. Itu kan apa ya istilahnya, tanda-tanda pertama mungkin ya, Betul, tanda-tanda betul, pertama apakah kita sedang dalam posisi siap untuk menjadi konselor terapeutik atau enggak gitu ya. betul, betul. Apalagi tuh kira-kira tuh, atau mau dieksplor ini kira-kira perasaan senang ini bahwa orang lain Oh, cerita gitu. mungkin mungkin apa ya? Ada satu ya kalau kita biasa biasa apa ya namanya lihat atau baca itu Mbak Mir. Ada satu yang namanya ini apa kalau tadi Mbak Mira menyampaikan kayak ada rasa senang dan sebagainya. Ini kalau saya terjemahin ini menurut menurut buku-bukunya gitu ya, katanya gitu katanya, based on reference gitu ya. Itu ada yang dinamakan ini apa altruis ya. Jadi sifat Hmm, altruism gitu ya. Jadi bahwa betul. suka ya artinya bahwa keinginan atau rasa yang ingin mendamaikan orang lain, yang ingin melihat Hmm. orang lain bahagia, sejahtera gitu. Katanya kalau sekarang tuh, oh jangan menjadi orang yang SMS. Nah, apa itu SMS? Nah, kata kata orang-orang ini ya, Nah, ini di SMS tuh senang melihat orang lain susah atau susah melihat orang lain senang. Nah, ini oh, membayangkan dunia persilatan ini. betul, Artinya kan kalau betul. menjadi pribadi seorang ya kalau katakanlah menjadi seorang helper ya apapun itu sebagai seorang penolong itu melihat orang lain itu bahagia, melihat orang lain itu sejahtera, damai, itu sangat ya sangat sangat kita senang gitu, kita senang gitu ya tadi yang disampaikan Mbak Mira, kita senang melihat orang lain itu berbahagia, melihat orang lain itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi benar-benar punya apa ya ketertarikan human interest, tertarik dengan apa orang lain yang kaitannya dengan membantu bagaimana dia itu bisa bertumbuh kembang ya untuk Hmm, melampaui, untuk mengatasi semua penderitaan-penderitaan yang dia alami. Nah, pribadi-pribadi yang sifatnya tadi yang altruis itu tadi Mbak Mira. hmm. Jadi ada istilahnya ya, ini yang apa Hmm, namanya, yang sudah disepakati istilahnya ya ya, untuk salah satu karakter mungkin ya, salah satu ya, karakter pribadi konselor yang terapeutik yang efektif lah istilahnya gitu ya, adalah ya, salah satunya adalah altruis gitu ya. altruis betul. Altruis, dan saya menangkapnya seperti ada kesediaan diri gitu ya, Hmm, ada betul. willingness istilahnya, Hmm, hmm, mengizinkan diri, menyediakan diri untuk ya untuk hadir gitu ya, untuk hadir, betul. menyediakan waktu, pikiran, tenaga semuanya gitu ya, untuk mendengarkan apa namanya, orang lain, memfasilitasi orang lain untuk Betul. bertumbuh gitu ya. Iya. Nah, itu kata Aduh. kalau saya Mbak Mir, kata kuncinya Mm-mm. itu tadi yang barusan berapa second yang lalu gitu ya, Mbak Mira katakan mencoba untuk atau ini ya memfasilitasi ya orang lain untuk bertumbuh kembang. Ini Hmm. keyword menurut saya sih Keywordnya ya. keywordnya ada di situ, keywordnya ada di situ gitu. Jadi memfasilitasi orang lain untuk bertumbuh kembang. Ini Ya, karena dan saya saya ini apa namanya, mungkin keluar dari kita pembahasan konseling gitu ya. Maksudnya dalam dalam pergaulan saya dengan teman-teman gitu ya, pernah ada satu kesempatan di mana
kami hiking gitu ya. Ini ibu-ibu Ya. komplek nih ceritanya. Ibu-ibu komplek hiking dan ada satu waktu di mana kami tuh agak nyasar dari trek hiking gitu ya. Dan salah satu teman tuh bilang ini kayaknya kita harus balik lagi deh ke trek yang awal gitu. Dan salah satu teman yang lain gitu ya bilang I'm happy gitu. Are you happy that I'm happy gitu. Jadi aku seneng kok. Kamu seneng nggak kalau aku seneng gitu? Itu juga jadi ini maksudnya bukan hanya jadi konselor ya, dalam pertemanan pun gitu ya, sifat altruis ini atau karakter altruis ini juga diperlukan gitu ya, juga diperlukan istilahnya untuk juga mensupport mungkin ya, lebih kepada hadir mensupport untuk orang lain gitu ya. Dan tanpa pamrih ya Mbak ya, tanpa pamrih ya, Betul. nggak ada pamrih apapun ya, menolong kayak tadi kamu happy, ya aku juga happy gitu. Kamu happy nggak? Kalau misalnya ditanya kamu happy nggak? Loh kok nggak? Ya nggak bisa kalau nggak ngeliat kamu bahagia. Iya kan gitu. Iya. Gitu ya. Kamu happy nggak? Enggak loh. Kok nggak happy gitu? Nggak happy kalau nggak ngeliat kamu bahagia kan gitu ya. Oh, gitu Gitu. ya. Jadi mesti happy nih supaya kita sama-sama Happy. happy gitu Iya ya. betul. Sip, Punya sip, sip. Itu kesetiaan altruis gitu. gitu ya. Dan Oke. dan Oke. tanpa pamrih ya Nah, tadi ya kalau ininya ya. ya Tanpa dan itu pamrih. keyword juga kayaknya ya. Ya, betul. Karena Jadi, jebakan Batman-nya, nah ini bahas mulai konselor nih ya. Jebakan nah, Batman-nya tuh kadang kita seperti mengobati luka-luka kita sendiri ya sebagai betul, pribadi dalam peran kita sebagai konselor saat kita bahagia melihat orang lain atau klien kita jadi happy gitu. Itu betul. seakan itu jadi reward gitu ya, tapi kita tidak menjalani PR kita sendiri gitu untuk bertumbuh dan berkembang sebagai tanggung jawab kepada pribadi. Nah, ini gimana nih balance-nya gitu, Ya, balance-nya. Karena di satu sisi altruis itu penting, tapi di sisi ekstrim yang berbeda, ini kalau terlalu altruis dan kita nggak bertanggung jawab pada diri, justru malah nggak sehat gitu. Nah, gimana nih, Mas? ya. Kalau ya sih, artinya bahwa ketika kita ngelihat orang lain senang gitu ya, Mbak ya. Tadi ya, ketika orang lain Hmm. senang, bahagia, senang sih gitu. Tapi masalahnya gitu, ketika ngelihat orang lain senang, terus kita nggak senang, maksudnya kita nggak tanpa pamrih gitu. Kita tanpa pamrih. Cuma tadi yang saya setuju juga ya, yang disampaikan Mbak Mira, bahwa terkadang kita sendiri sebagai seorang, katakanlah kalau memang ya, ini dalam proses counseling atau kita sebagai seorang helper, kita happy nggak, kita damai nggak dengan diri kita sendiri. Nanti jangan-jangan kita nggak damai. Nah, mendamaikan orang lain, ternyata kita nggak berdamai dengan diri kita sendiri, nah, sudah, selesai, sudah gitu ya. Artinya nanti akan kita kan justru relasi-relasi yang dibuat oleh antara kita dengan kalau dalam proses konseling atau dalam ya situasi ini gitu ya, perbantuan itu jadi malah kita ribut sendiri dengan diri kita gitu ya. Nah, maka ya beberapa hal saya memikirkannya adalah bahwa kita mencoba untuk menjadi diri kita sendiri, atau menjadi diri yang sejati ya, menjadi diri yang sejati atau yang benar-benar ya menjadi diri kita sendiri itu ya, genuine itu, tetapi menjadi diri genuine yang melakukan refleksi apa ya, misalnya dalam sehari, katakanlah Mbak Mira, saya misalnya dalam sehari kita udah ngapain ya, oh kayaknya kita ada yang ini deh, bla 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 bla. Saya kan nggak semua yang kita lakukan juga oke ya. Oke menurut kita belum tentu oke menurut orang lain. Betul, Atau menurut orang lain oke, menurut betul. kita juga enggak gitu. Nah, artinya kita mencoba untuk refleksi, membuka pengalaman baru. Apalagi sekarang Mbak Mira, banyak banget nih apa kondisi-kondisi yang ini ya, yang tanpa bertanya-tanya, tanpa istilahnya permisi itu hadir gitu aja ya. Jadi banyak perubahan yang sangat cepat dan sulit untuk diprediksi. Nah, ini kalau kita Betul. menjadi orang yang open mind gitu ya, ya sudah. Ketika kita ada seseorang yang datang kepada kita, artinya dalam proses konseling, lalu ternyata
kita belum pernah juga mengalami itu, lalu kita juga wah kok gini ya gitu, kita kaget gitu ya. Maka kita perlu membuka apa namanya, membuka mindset kita, pengalaman-pengalaman yang baik dengan melakukan refleksi-refleksi yang perlu kita ini ya, tuh kita ada dalam dalam diri kita itu perlu 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 ini gitu. Dan eh, mungkin Mbak Mira sendiri mungkin pernah juga melakukan tuh. Jadi saya nggak ngomong forgiveness ya, saya nggak ngomong memaafkan ya, tetapi ini sesuatu yang penting gitu, melakukan apa ya, accepting ya, to accept gitu. Jadi menerima diri kita sendiri dengan segala plus dan minusnya. Gitu. Ya, otentik itu bagian dari itu ya, maksudnya gambaran otentik, gambaran genuineness gitu ya, itu adalah kita terbuka, menerima diri, bukan berarti menyetujui apa yang misalnya kita apa namanya lakukan hal buruk lah misalnya ya, karena hal buruk kan juga bagian dari perilaku kita gitu ya. Jadi mana kita juga perlu bertanggung jawab atas itu dan perlu bertumbuh juga atas apa namanya dari pengalaman-pengalaman kita gitu ya. Jadi yang saya tangkap nih dari penjelasan Mas Aan adalah kualitas kedua mungkin kalau mau jadi konselor yang terapeutik gitu ya, punya pribadi konselor terapeutik adalah juga genuine, adalah juga otentik gitu ya. Supaya tadi bisa altruis gitu. Jadi ini kaitannya seperti itu. Supaya altruis kita perlu genuine gitu. Kalau kita sendiri udah istilahnya ribet dengan permasalahan kita, istilahnya kita jadi terhambat untuk altruis gitu ya. Maka untuk berfokus sama diri kita, maka kita perlu juga tadi otentik, menerima diri apa adanya dalam arti yang plus dan yang minus gitu ya, supaya mungkin ini ada kaitannya dengan jadi selaras gitu mungkin Mas Aan atau gimana? Ya congruence ya, kalau bahasanya Rogers kakek Rogers ya. Kakek Rogers itu jadi congruence gitu ya, kakek Rogers ya. Kakek Rogers itu kan memberikan satu apa ya, satu prinsip yang bagus gitu. Jadilah pribadi yang congruence gitu. Yang ya tadi yang kongruen, yang apa adanya, yang klop gitu ya. Ya antara apa yang kita konsepkan ya dengan yang sesuatu yang memang ada di depan kita, realitanya seperti apa ya sudah. Itu bahwa apa pribadi-pribadi ini yang tadi yang Mbak Mira sampaikan juga menjadi pribadi otentik bukan sesuatu yang mudah. Karena kadang-kadang ketika kita ada sesuatu yang apa harapan kita misalnya lepas gitu ya, misalnya ada sesuatu yang nggak cocok dengan diri, kan saya misalnya nih, aku adalah kita konsepkan saya adalah seorang apa misalnya ada seorang siswa yang berprestasi misalnya begitu kata, atau saya menjadi orang yang apa patuh dengan orang tua misalnya gitu. Tapi ternyata di luar sana atau di kenyataannya pengalamannya mungkin banyak yang menyampaikan, oh kamu itu kok begini, padahal ya namanya manusia bertumbuh kembang kan apa ya banyak hal yang kadang-kadang di luar dugaan gitu ya, dan tidak semuanya itu 100% bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya hanya ada di apa yang ada di langit ketujuh aja kalau mau 100% sama itu, karena di dunia kan nggak mungkin 100% sama. Nah, ketika itu ya kita untuk menerima gitu ya, menerima segala hal yang tadi sudah disampaikan Mbak Mira, termasuk kesakitannya. Kadang-kadang kita apa ya Mbak Mira? Kadang kita itu seneng gitu, seneng kalau menerima sesuatu yang seneng gitu. Tapi ketika sesuatu yang sakit, kadang-kadang kita nggak mau gitu, di denial gitu ya, kadang disangkal, kadang di-reject gitu ya. Nah ini malah jadi nggak otentik bahwa sesuatu kesakitan itu sejatinya adalah yang mendidik kita untuk menjadi pribadi yang otentik. Ketika kita nggak mau gitu, aku bukan kayak gitu, ya sudah. Pada akhirnya nanti kan jadi time bomb ya Mbak, jadi pribadi yang nggak otentik. Betul. Ini ngobrolnya belum nih. Dalam. Masuk ya. Oke. Iya benar, karena untuk jadi pribadi konselor itu kan kita nggak bisa menjadi sesuatu yang bukan diri kita juga gitu ya. Kita nggak bisa
istilahnya jadi-jadian gitu apa ya kalau bahasanya tuh jadi-jadian tuh dalam arti kata aku langsung berubah jadi konselor yang profesional tuh begini gitu, tapi nggak memperdulikan diri kita sendiri gitu. Jadi ini kan bukan peran, maksudnya peran ini bukan bermain peran gitu, tapi peran yang dijiwai karena sesuai dengan apa yang terjadi dalam diri kita. Berarti itu juga kita perlu bertanggung jawab terhadap proses-proses yang juga jadi tanggung jawab kita gitu ya. Betul. Ada hal yang perlu diselesaikan dulu supaya kita bisa jadi pribadi yang otentik sehingga tadi bisa altruis itu tadi gitu ya. Betul, betul. Maka banyak konsep juga termasuk yang disampaikan. Kalau ngomongin pribadi terapeutik, kan kita banyak juga obrolan atau prinsip yang disampaikan oleh Carl Rogers itu ya, bahwa selalu on becoming gitu, selalu berproses. Jadi nggak ada matinya gitu ya, ya sampai kita wafat gitu ya. Tetapi selama kita hidup sepanjang hayat ya itu akan terus berproses. Maka saya pikir nggak ada ya pribadi sempurna, itu nggak ada. Bahwa ini nih apa namanya insight-nya gini Mbak. Siapa sih pribadi sempurna? Ya, kalau manusia itu dikatakan manusia sempurna itu yang seperti apa? Sempurnaan manusia itu adalah ketidaksempurnaannya. Kalau saya memaklumi, jadi kesempurnaan manusia itu ya ketidaksempurnanya. Karena kalau manusia kayak angel gitu ya, kan malaikat, nggak pernah salah, nggak pernah ada sesuatu yang dia jatuh gitu. Ya bukan manusia, gitu. Karena manusia itu udah sepakat. Ya sudah pakai hemat lah, makanya cetakannya emang udah gitu. Jadi emang ada kesakitan, ada kadang jatuh, kadang bahagia, kadang macam-macam. Betul. Gitu. Dan ini ya memang otentik itu artinya ya juga sakit gitu ya, istilahnya betul. juga perlu menyadari itu. Dan kalau dulu tuh pernah ada nih waktu saya konseling, dan saya rasa mahasiswi yang belajar BK juga, yang belajar psikologi juga pasti dulu tuh ada sebutan kita mesti selesai nih dengan unfinished business kita gitu. Sedangkan di satu sisi yang namanya bisnis gitu ya, atau unfinished business tuh nggak ada finishnya gitu ya. Artinya karena tadi on becoming juga, artinya nggak ada batasannya, maka balance-nya gimana nih Mas? Kan di satu sisi kita tetap on becoming, tapi di satu sisi kita juga perlu menyadari apa yang terjadi, perlu memproses apa yang terjadi dalam diri kita sehingga bisa memfasilitasi konseling kita. Jadi pegangannya apa nih? Kayak kuncinya apa ya supaya saya juga tetap bertumbuh, tapi saya juga bertanggung jawab sama diri, tapi saya juga bisa memfasilitasi gitu. Karena kan tadi kan nggak ada yang sempurna ya, pasti kita kan punya proses perjalanan masing-masing gitu ya, proses healing masing-masing gitu juga ya. Jadi apa nih yang perlu dipegang istilahnya, yang perlu dijadikan sebagai sebuah pedoman atau sebuah patokan bahwa kita juga dalam proses bertumbuh gitu. Ya. Ini kaitannya dengan tadi pegangannya apa gitu ya, kriterianya apa sebenarnya. Ya memang saya pikir hidup itu kan juga seni ya, art juga ya. Artinya nggak mungkin saklek gitu. Kita punya julu harus begini nggak juga gitu, karena ya, selalu ada sesuatu perubahan, dan perubahan itu sifatnya adalah tidak terelakkan, selalu ada tiap hari. Maka ya kalau saya melihatnya Mbak Mira bahwa sebagai pegangan atau sebagai setidaknya untuk balancing gitu ya, untuk balance-nya ya yang pertama ya berani menjalani proses apapun prosesnya. Mau proses itu oke, mau proses nggak oke, artinya prosesnya itu senang tidak senang, kalau memang itu harus dijalani ya harus dijalani gitu. Artinya kembali lagi ada sebuah kesediaan, ada sebuah penerimaan gitu dari dalam diri kita, dalam pribadi kita untuk ya menerima, oh ya memang seperti ini kondisinya. Walaupun kita tetap mengupayakan, ada effort, ada satu upaya untuk selalu bertumbuh kembang. Kan kalau bertumbuh kembang kan kita nggak diam ya Mbak Mira ya. Kecuali kalau kita ya udahlah
Ya kayak misalnya, ya sudah Mas, diambil aja hikmahnya, gitu ya. Ya udahlah saya Bersyukur apa ya, aja gitu. gitu ya, apa gitu ya, ya dia diberikan Tuhan ya Mm-mm. ini gitu. Kalau misalnya dilihat dari sisi spiritual kan gitu, ya sudah nerimo ya, nerimo, katakan nerimo. Tapi Mm-mm. Mm-mm. eh, nggak gitu-gitu amat gitu, nggak gitu. Artinya memang kita juga Nggak ada absolut, nggak upaya. saklek juga ya. Betul, betul. Hmm. Ada upaya untuk menjalani itu, untuk menerima itu. Ya kalau memang sakit, ya memang sakit gitu. Uh, Seperti yang mungkin saya juga pernah menyampaikan itu, ini Mbak Mira, kayak orang sakit gitu, ya, orang-orang jatuh gitu. Ada waktu kita kecil, kita belajar sepeda misalnya, terus kita jatuh gitu kan. Ketika jatuh itu kan ya memang sakit. Nah, jatuh, Hmm. terus kita duduk, terus kita ada kayak luka. Nah, luka itu kan adalah sesuatu yang menderitakan, itu adalah penderitaan ya. Nah, namun penderitaan itu kalau ingin sembuh ya apa misalnya diolesin obat, dikasih salep atau dikasih apa, dan ketika dikasih itu atau misalnya dikasih kapas untuk dibersihkan itu kan sakit banget. Tetapi justru itu yang sebenarnya jadi balancingnya itu jadi memang Hmm. bersedia untuk menjalani proses itu gitu loh. Walaupun itu prosesnya sakit ini. Dan Oke. dan selain apa mau untuk menjalani proses itu selain itu juga tadi ya sudah apa saya sampaikan di awal tuh selain berani menjalani proses berani membuka pengalaman-pengalaman baru itu Hmm. berani menjalani proses tapi ketika ada pengalaman baru wah jangan saya Iya, mending ini deh saya takut. mending di sini aja deh enggak bisa kayak gitu. Jadi emang Betul. kita Dan ini masuk tadi yang Mas Aan bilang menerima perubahan gitu ya. betul, Menerima betul. perubahan artinya hidup kita sekarang ini kan bukan hanya masa lalu kita, istilahnya walaupun Hmm, kita perlu menerima masa lalu kita, tapi kita perlu juga hidup saat ini dan menerima segala kesempatan yang datang gitu ya. betul, Baik itu betul. kesempatan untuk memproses masa lalu atau kesempatan membentuk, mencetak masa masa depan Masa gitu depan, ya istilahnya. betul. uh, apapun yang apapun yang terjadi gitu, kita Ya, jadi kayak ya. punya kendali. Atau mungkin ini kalau diistilahkan gitu ya, kalau dituang jadi dalam 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 satu kata mungkin self Hmm, awareness gitu kali ya. ya, Kita perlu punya kesadaran diri self kembali. awareness gitu ya, Hmm, kesadaran tentang apa yang sekarang ini terjadi gitu, sehingga kita juga tahu masa lalu, dampaknya apa gitu ya, tapi kita betul. juga punya kendali untuk mengambil alih atau untuk bertanggung jawab lah, saya pakai kata Hmm, balik lagi gitu ya, bertanggung jawab pada diri kita bahwa kita juga berhak, berlayak, punya punya kesempatan juga untuk menikmati hari ini, memilih hal yang baik gitu ya, memilih betul, melakukan hal betul, yang lebih positif di hari ini gitu ya. betul. Apalagi Itu berkaitan sangat. dengan misalnya kita, gimana gimana? Enggak, artinya memang pandangannya itu pandangan positif ya Mbak, positif psychology ya. Jadi Mm-mm. memang arahnya itu Betul. ke depan gitu. Ya Kak, sebenarnya kan Yes, ada juga yang ya harus nyelesain dulu kalau ke tadi belakang ya. Mbak Mira mengatakan unfinished business, oh berarti nyelesain dulu nih yang belakang. Iya, tetapi bukan itu Hmm. yang jadi apa ya obrolannya. Artinya memang kita harus melihat ke saat ini dan masa depan itu karena memang Hmm. kata lagu-lagu itu kalau ada beberapa lirik lagu tuh katanya masa lalu itu histori ya masa Hmm. kini itu ya reality dan masa depan adalah Mm-mm. misteri kan kita nggak tahu masa depan Iya, nanti betul. gimana gitu tetapi ya Betul. history is history saat ini ya reality ya lakukan apa yang bisa dilakukan sekarang dan mempersiapkan untuk yang di kedepannya nah itu Ah, oke. Berarti kalau dilihat secara lengkap gitu ya, bukan hanya satu pendekatan aja, betul artinya yang dikatakan bertanggung jawab itu adalah histori kita miliki, dalam arti kata itu bagian dari diri kita supaya kita otentik juga, betul kita perbaiki ya, perbaiki dalam arti kata ya kita nggak bisa memperbaiki masa lalu, tapi dampaknya mungkin ya, dampaknya saat ini betul yang bikin kita nggak pedean, jangan-jangan karena kita dulu misalnya gitu ya, masa lalu kita waktu kecil kita selalu misalnya selalu dikritik gitu ya oleh orang tua, misalnya itu kan masa lalu tapi berdampak gitu ya sampai sampai saat ini Nah, gitu, sehingga kita menjalani hari ini
dan istilahnya membentuk masa depan yang masih misteri, itu kan jadi ke bawah-bawah masa lalu gitu ya. Maka Iya. self awareness ini kalau dilihat konteksnya bertanggung jawab atau punya kesadaran untuk Mm-mm. mengenali gitu ya, istilahnya memproses masa lalu, berfokus juga di masa kini dan masa depan gitu ya. Betul, Itu betul. lengkap ya istilahnya gitu. Betul, betul. Dan memang menjadi pribadi yang apa ya, yang sadar diri, yang Hmm, ya memang menyadari apa plus minusnya, termasuk apa yang ada sekarang itu kan memang nggak mudah. Dan sekarang betul. ada satu konsep yang dinamakan mindfulness tuh, Mbak Mira, yang benar-benar kita Hmm, fokus betul, kita apa menyadari betul apa yang ada di sekeliling kita, menyadari betul apa yang ada. Ini menjadi sesuatu yang bagus nih, supaya ya hmm, emang gimana ya sekarang ya gini gitu. Seringkali kayak kondisi kayak gini Mbak Mir, selalu lah ini masih new normal misalnya. Ya new normal ini ya memang ya normalnya begini. Mau normal yang kayak gimana lagi? Normalnya ya seperti ini, tapi masih melihat betul. bahwa normal itu kayak Masa masa lalu, lalu. Betul. Yang nggak iya, pakai masker, yang orang jalan betul. enaknya, kayak katakanlah maksudnya kemana-kemana nggak pakai masker, nggak harus prokes gitu ya, nggak harus prokes, nggak harus gimana-gimana, seperti mungkin saat sekarang kita kan ribet banget ya, orang mau kemana aja harus begini-begini, tetapi ya itulah realitanya gitu. Dan pasti Betul, lama-lama kita juga akan satu aware, yang kedua juga akan terbiasa kan. Sekarang malah mungkin betul. Mbak Mira atau saya misalnya keluar dari rumah, kayaknya kalau nggak pakai masker tuh kayak gimana, nggak ada sesuatu yang wow gitu, yang Yang ya wow, iya yang gitu ya, beda, tapi ya, berasa beda gitu ya. betul, betul. Itu sih Ya, Mbak dan Mira. ini balik ke ini tadi, menerima perubahan gitu ya, bahwa Betul. Adaptif. dalam menjalani hari itu kita perlu, kalau here and now istilahnya ya, kalau Ya. kalau hadir saat ini tuh, Mm, mm, yang saat ini tuh bisa beda dari masa lalu gitu ya, dan kita perlu untuk tidak membandingkan istilahnya ya, supaya kita juga menjalani hari ini tuh ya sesuai dengan hari ini gitu, karena betul. apa namanya, seperti yang tadi Masaan katakan, karena kita kan jadi heboh kan sekarang, aduh makan aja di luar 20 menit gitu kan Iya, istilahnya iya, kan, betul. kenapa mesti dihitungin 20 menit gitu ya. Ini kan sebetulnya gambaran bahwa kita sulit untuk menerima perubahan gitu, sulit Ya, untuk berdamai istilahnya dengan keadaan masa sekarang gitu. Kita menjalani masa sekarang ini karena referensi kita dari masa lalu gitu, sehingga betul. kita apa ya, berat gitu kalau untuk menjalani masa sekarang gitu. Jadi ini sebenarnya tanggung jawab juga ya, yang kayaknya kalau diomong tuh gampang gitu ya, tapi kalau Betul. dijalanin itu susah, karena nggak ada orang yang mau mengalami perubahan ya kan. Semua orang kan pengennya sesuatu yang pasti, sesuatu yang Ya, bisa diprediksi, betul. sesuatu yang bisa dikendalikan gitu ya. Ya, Dan betul. perubahan ini jadi satu hal yang menakutkan gitu, satu hal yang pengennya kita hindari gitu. Betul. Maka Nah, memang kalau ada kalau 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 apa namanya, kalau ada sesuatu perubahan, kalau kita nggak ya tadi yang disampaikan Mbak Mira, kita nggak oke gitu ya, ini jadi satu ancaman. Nah, maka bagaimana betul. sebuah ancaman ini malah kita balik, bukan ancaman kok, ini tantangan. Ya, ini challenge buat Nah, kita gitu. Jadi ya kan jadi beda ya. Secara secara verbal ini kan akan jadi beda, secara psikis, mm-mm. psikologis itu kan akan berbeda. Rasanya beda gitu ya. Rasanya itu beda, taste-nya itu beda gitu. Gitu Mm-mm. sih. Mm-mm. Dan ini kalau dikaitkan dengan menjadi pribadi konselor yang terapeutik ya, terbuka terhadap perubahan juga, kita jadi fleksibel ya dalam memfasilitasi konseli kita, dalam Betul, memfasilitasi klien kita, dalam berelasi juga bahkan ya sama orang-orang terdekat, sama kolega betul, kita misalnya ya, kalau guru BK di sekolah, betul. bahwa um, belum tentu orang yang kita hadapi saat ini sama dengan uh, pemikiran kita atau memori kita tentang dia di masa lalu gitu ya. Betul, betul, Kan betul. kadang kita udah suka melabel ya, istilahnya secara tidak sadar lah ya, secara Ya, tidak ya, sadar kita mungkin bukan hanya melabel anak ini nakal gitu, tapi melabel dalam arti kata, aduh dia nih kemarin bikin saya kesel gitu misalnya, aduh dia kemarin ini um,
apa namanya punya masalah sama guru lain misalnya gitu ya, ini harus mengkonseling anak ini gitu ya. Jadi kita tidak menerima dia saat itu, maksudnya saat betul. ini gitu bukan ya, lebih kepada saat itu gitu, bukan saat ini, lebih kepada masa lalunya gitu. Betul. Jadi Dan perlu memang juga ini ya, yang masa lalu terus dimasukkan ke sekarang gitu ya Mbak Mira ya. Jadi ya itu tadi ya, betul apa melabel ya menjadi pribadi yang sangat rigid gitu, kaku gitu ya, rigid. Akhirnya menjadi pribadi yang lebih fleksibel, lebih apa, lebih cair gitu ya, lebih cair itu. Jadi ya betul tadi fleksibel, cair, lalu adaptif itu kan dia enak gitu ya. Mau belok kanan, kiri kiri. Jadi enak sekali. Dan kalau tadi misalnya katakanlah di sekolah atau di arena pendidikan gitu sebagai konselor sekolah atau school counselor atau guru BK atau helper di sana, ketika kita katakanlah kita umur sekian nih, hidup kita udah sekian tahun gitu. Nah, sekarang hmm, generasi milenial yang wow, yang ada apa ya, beda ini lah. Kalau kita masih pakai referensi yang lalu ya akan payah gitu ya. Jadi dianggap ya, betul oh ini, oh apa, ya ya tadi betul jadi menjadi label yang mungkin malah menjadi sesuatu yang membuat orang itu tidak terfasilitasi tadi ya. Kembali lagi yes apa terapeutik tidak memfasilitasi untuk tumbuh kembang individu itu untuk yang hmm, melewati, mengatasi segala hambatan, segala penderitaan-penderitaan yang dia miliki. Karena apa? Dari awal dia udah di-cut dulu. Apa kamu itu begini, betul misalnya kan gitu. Nah, kalau kita jadi pribadi yang sangat rigid, sangat kaku itu kan ya udah. Ya. Makanya ini insight saya nih, jadi kayak kita justru yang dengan keterbatasan kita atau dengan kekakuan kita, justru malah kita membatasi diri kita untuk menerima konseling kita apa adanya gitu ya. Tapi kita jadi menerima dengan bersyarat, ya, karena kita menerima dia bukan dia yang saat ini, tapi ya, dia berdasarkan pemahaman kita di masa lalu gitu betul, ya. betul, betul. Ya, artinya kan kalau kalau dalam tanda kutip idealnya ya, idealnya apa teman-temannya tadi yang altruis itu kan ya ada empati, lalu ada apa menerima tanpa syarat, unconditional positive regard, menerima tanpa syarat. Ya tidak bisa tidak bisa tercapai begitu ya. Ya hal-hal kecil aja lah, misalnya kayak gini kita masih pakai referen yang lama itu ya, gimana kita ini Mbak Mir, saya pernah apa ya punya pengalaman tuh begini, ketika satu workshop gitu ya, satu ya workshop atau seminar saya lupa gitu. Oh, si beliau ini, si guru ini gitu ya, si guru ini kebetulan ini bukan terkait dengan counseling, itu bukan, tapi lebih kepada pendidikan. Dia menyampaikan bahwa apa, saya itu udah jadi guru di sini tuh 30 tahun gitu. Anak-anak itu bla 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 nggak mau bla bla bla. Terus ketika saya tanya gitu, apakah Bapak apa paham dengan, oh saya sangat paham. Ya saya sangat paham. Karena saya udah di sini tuh 30 tahun. Saya jadi guru itu 30 tahun. Oh iya. Oh, ya, artinya akan disampaikan bahwa 30 tahun itu berbanding lurus loh dengan pemahaman saya, dengan saya Hmm, tahu ya, apapun yang ada tentang anak-anak itu saya tahu gitu, tentang siswa itu saya absolut tahu. ya. Ya absolut banget ya, mutlak itu. Jadi udah bener-bener ini. Nah, tapi jadi kita berpikir, apa iya ya, 30 tahun bekerja itu emang paham betul. Nanti jangan-jangan 30 tahun itu ya hanya label aja. Ya artinya 30 tahun tuh Betul, dengan kepercayaan dirinya udah ngelabel doa, paling anak-anak itu begini-begini, padahal zamannya udah beda. Ya, betul. kita Ini jadi hidup yang di zaman ini ya, sekarang hidupnya di zaman apa gitu. Itu betul, betul. Yang absolut berarti adalah pemahaman kita sendiri terhadap kejadian gitu ya, kayak betul. istilahnya membeku dalam ruang dan waktu gitu ya. Ya, di Ini freeze ya. padahal Jadi udah tahun berapa bener. gitu Bapak ya. itu ya katakanlah kalau ekstrimnya ya Bapak itu hidup tahun berapa ya, artinya lahir Hmm, tahun berapa, sekarang tahun berapa gitu ya.
Itu kan udah sangat beda, Mbak. Ya termasuk kita ini nanti ketika pada suatu Betul, ketika kita juga akan mengalami itu juga nanti kan akan berbeda dan akan digantikan oleh teman-teman yang lain yang apa yang betul. di ini ya, yang artinya yang jauh lebih muda, yang lebih pemahamannya luas gitu. Nah, artinya memang bahasan pribadi terapeutik tuh kalau ya secara secara ini ya hakikatnya juga nggak hanya yang penting memfasilitasi, tetapi bagaimana kita bisa melihat diri kita sendiri untuk bisa tadi beradaptasi, bertumbuh kembang, melihat sesuatu tuh lebih lebih ya lebih fluid ya, lebih lebih cair Hmm, gitu ya. Tidak kaku untuk melihat wah ini intinya begini. No, enggak begitu gitu. Karena justru itu betul. akan membelenggu, akan mentirani juga gitu. Betul. Karena ini saya kalau saya gabungkan ya dengan pengalaman saya pribadi. Jadi di 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 kompleks tempat saya tinggal ini ada Hmm. seperti tetangga gitu ya yang memfasilitasi untuk orang-orang yang mau belajar lukis gitu ya. Hmm. Lukis kan sesuatu yang baru yang semua orang langsung "Ah, aku nggak bisa, aku nggak jago, aku nggak berbakat, aku nggak gimana gitu ya. Ini kan sebenarnya perubahan ya. Apakah kita mau menerima perubahan gitu ya, atau apakah kita mau menantang diri kita untuk mencoba hal baru gitu ya. Karena mau nggak mau kita akan dihadapkan dengan pemikiran kita sendiri bahwa kalau kita mencoba hal baru nih kita nggak sama kayak kita dengan pemahaman yang kita udah tahu gitu. Hmm, Jadi hmm, kita hmm. seakan-akan jadi berasa nol gitu ya, seakan-akan jadi berasa bodoh, seakan-akan jadi berasa nggak tahu apa-apa gitu ya. Ini kan jadi Betul. menimbulkan sebuah rasa rasa takut juga ya gitu ya. Hmm, Sehingga padahal juga kalau kalau dijalanin istilahnya ya, kalau dijalanin ya semua orang pasti akan mulai dari nol gitu ya. Semua orang iya, yang namanya terampil, yang namanya ahli ya berarti ya juga mulai dari nggak betul, bisa gitu ya, betul, mulai betul. dari menerima perubahan, mulai dari ya namanya juga belajar juga seperti itu Hmm. gitu ya. Dan 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 ini itu takut, Mbak. Dan itu nggak semua orang hmm, itu berani seperti itu. betul Daripada nanti betul gimana-gimana, ah udahlah mending ini aja gitu. Nah, ini yang jadi pegangan letak ya, pegangan betul, dengan betul pemahaman yang lama. betul. Dan bayangin kalau itu helper itu. Kalau itu helper gitu ya. Artinya kalau itu sebagai ya helper punya pemikiran seperti itu, udahlah yang gini aja gitu. Ya karena sekarang udah eranya digital tuh. Kita ya memang kita tidak harus jago ya, nggak harus jago jadi orang yang paham wah, aplikasi ini atau apa piranti-piranti semua piranti di enggak gitu. Tapi setidaknya uh, mari kita bertanya, Coba kita ya, coba gitu ya. Kalau ada tadi ya kesalahan atau ya wajar lah karena kan memang kita mungkin sudah bukan area kita ada di situ. Tetapi oh, bagus loh kita masih mau apa belajar kan belajar sepanjang hayat kan mbaknya nggak ada betul habisnya betul itu. betul. Jadi berarti yang aku dapet nih dari tadi, Hmm, jadi selain selain kita terbuka pada perubahan, kita juga betul terbuka bahwa kita pasti melakukan kesalahan. ya. Karena jadi gini loh, kalau kalau kita udah mulai membatasi salah itu artinya kita tidak cukup baik, kita orang yang gagal gitu ya, kita Ya, orang yang terlihat bodoh misalnya gitu ya. Ini jadi membatasi kita untuk mencoba hal baru, untuk ya, terbuka pada perubahan, untuk belajar hal baru, untuk menambah keahlian kita, menambah skill kita gitu ya. Justru justru jadi seperti itu. Berarti ada dua hal nih ya. betul betul dan apa ya mbak pikir bahwa ketika kita sekarang membicarakan tentang pribadi terapeutik ini sangat tadi dari awal saya bilang kalau wah ini mendalam loh ini. Karena apa? Ketika kita menjadi pribadi terapeutik, saya selalu mengingat ini bahwa instrumen utama dalam proses ya, intervensi psikologis karena atau kita sebagai seorang helper itu tidak lain dan tidak bukan ya diri kita sendiri sebagai seorang helper ini. Betul, Nah, kalau betul. pribadi kita itu udah lepas dari itu, ya sudah selesai itu.
ya riset-riset juga membuktikan ya, riset membuktikan bahwa perubahan-perubahan terapeutik itu bukan hanya berasal dari seberapa canggihnya kita membuat atau seberapa canggihnya kita bisa merealisasikan atau mengejawantahkan, mewujudkan metode-metode tertentu, apa itu pendekatan inilah teknik, enggak, bukan itu. Justru itu mulai dari diri kita sendiri. Nggak usah jauh-jauh ketika ada seseorang datang kepada kita, Mas, aku kayaknya punya problem, atau aku mau curhat, lalu kita dengarkan dengan seksama, kita menjadi pribadi yang otentik. Sudah selesai, nggak perlu gimana-gimana. Dan itu kan kembalinya dari kita. Nah, kalau kita sendiri Betul. nggak titik sama, ya tadi ya tidak berdamai, menolak segala sesuatu yang ini ya Mbak ya, yang Mm-mm. perubahan-perubahannya. Ya, ya pasti akan ketahuan dan nanti belakangnya seperti apa begitu. Itu sih, jadi emang Betul. sangat mendalam itu ya. Hakikat dari Iya. pribadi terapeutik itu. Ya, ya. Dan ini juga kalau mau dikaitkan lagi gitu ya, keterbukaan kita terhadap perubahan, keterbukaan kita mengizinkan diri kita untuk Betul. berproses dan menerima bahwa kita juga bisa melakukan kesalahan, ini it's okay gitu. Itu Ya, juga sebetulnya cerminan dari seberapa kita sudah memproses masa lalu kita ya kan. betul. Karena Betul. sangat berkaitan pasti cara kita memaknai perubahan, cara kita memaknai kesalahan gitu ya. Kalau istilahnya defaultnya, ini pakai pendekatan yang masa lalu gitu ya. Ya, ya. Istilahnya kalau ini ya bagiannya berarti kalau kita bahas memproses masa lalu yang berdampak pada masa sekarang gitu ya. Untuk menjadi konselor yang terapeutik juga perlu menyadari tadi ya ada self awareness juga. Jangan-jangan aku ini takut mengizinkan diriku untuk mencoba hal baru, takut salah, takut apa ya, takut belajar hal baru gitu ya, Ya. takut dinilai orang seperti apa. Ini yang paling ini nih Mas, yang aku tangkap ya, yang paling sangat mempengaruhi adalah kita menjadi jadi-jadian gitu ya. Kita menjadi seakan-akan konselor yang profesional gitu dengan tidak memproses diri kita sendiri karena kita takut kalau kita menjadi diri kita sendiri orang lain akan menilai kita seperti apa gitu. Ya, ya. Nah, ini gimana nih? Dan itu menjadi pribadi yang kalau bahasanya tadi ya berarti tidak otentik ya, ya tidak Betul. otentik, kita menjadi diri Iya. sendiri dan ini menjadi apa ya, self worth bukan self worth ya, apa namanya, jadi orang yang sangat ya penghargaan bersyarat Mbak, penghargaan bersyarat. Jadi saya akan melakukan sesuatu, ya udahlah yang penting orang lain senang, saya dilihat oke. Nah, kan Hmm, tadi karena takut ya, waduh nanti saya gini-gini nih, ya udahlah. Ya, jadi banyak persona, jadi banyak topengnya, jadi betul. nggak menjadi diri kita sendiri, Nggak kongruent tadi ya. nggak congruence gitu lah. Jadi benar-benar Hmm, uh, melakukan sesuatu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu atas dasar karena penghargaan dari orang lain, bukan lakukan apa yang memang harus kamu lakukan atau yang harus kita lakukan. Ya sudah, berarti kan kita tumpuannya di sana. Ya selama masih ingat nih Mbak, ketika aku kecil, ya bukan maksudnya waktu SD, saya pernah dapat nilai jelek. Nah saya mikir, hmm, kalau jadi, soalnya gini, orang tua itu kadang-kadang kan gini ya Mbak. Nah ini loh, kalau nilai bagus nih, ini baru anaknya papa nih, ini baru anaknya mama. hmm, Nancep tuh di pikiran, oh berarti kalau jadi anaknya papa sama mama atau bapak sama ibu itu nilainya harus baik. Oke, berarti kan hmm, diterima tuh, berarti wah keberadaanku terima nih, saya di accept. Aku ya menerima kondisiku, saya orang yang ini, yang oke, yang patuh, orang tua juga oke. Tapi ketika satu saat dapat nilai raportnya jelek gitu, wah gimana ini? Karena di pikiran sini udah, wah ini nggak bisa ini nggak bisa. Ini berarti saya jadi orang yang ini, jadi orang ini nggak. Kalau tadi Mbak Mira menyampaikan terkait dengan kesalahan, aku tidak mentolerir kesalahan ini dan aku akan hmm, menyangkal kesalahan ini gitu loh. Karena ketika yes, terjadi ya, kesalahan ya aku berarti tidak sesuai dengan apa yang diinginkan kan gitu. Maka aku coba hmm, coret-coret malah rapotnya bolong,
malah jadi masalah baru itu. Jadi dan ini jadi Betul. buat kita jadi ya itu jadi apa banyak topengnya, tidak melakukan sesuatu yang ini dan kayaknya ya tadi nggak mentolerir terkait dengan kesalahan padahal kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar sebenarnya. Ya, Betul. tadi ya satu Betul. paket ya bahwa kita dalam hidup kita kadang naik, kadang turun, kadang kita ya pernah benar-benar jatuh, tapi benar-benar di atas itu ya ya itulah hidup gitu. Cuma kadang-kadang kan Betul. kan kita nggak mau yang sakit-sakit itu kalau bisa di apa ya ya tadi di remove di Umpetin. ya ini oh, ditinggalin atau di escape ya di ghosting mbak. Betul. Di ghosting. Ghosting itu ya wes tinggalin aja gitu ya padahal halo 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 ya, halo ini masih ada nih urusannya belum selesai nih gitu kan gitu ya padahal ya nggak masalah sebenarnya kalau punya salah yang penting kita tadi kalau Mbak apa Mbak Mira menyampaikan ya kita aware gitu ya kita sadar diri lalu saya jadi ingat bahwa mari kita mengevaluasi sumber internal kita dari internal kita jangan suka membandingkan orang lain nah orang lain dia mungkin kadang-kadang ada kalanya sih wah Mbak Mira aja bisa gitu masa saya nggak bisa gitu kalau saya dengar yang bapak-bapak ini Mbak latih nyupir itu ya Hmm. dan nyupir Hmm. masa ibu-ibu bisa bapak nggak bisa kan jadi kayak estimnya itu wah iya ya saya nggak bisa ya gitu. Kadang-kadang tapi iyakah itu menjadi salah satu apa namanya jadi salah satu patokan ya selalu kita matoknya ke eksternal gitu jadi sumber eksternalnya Betul. itu nah sementara kita nggak tahu kita itu gimana tapi yang satu hal Hmm. bahwa kita itu punya potensi, kita punya bisa dan tadi willingness. Kalau ketika kita punya kesediaan untuk berubah, untuk bertumbuh kembang, untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, why not gitu. Dan memang itu kodratnya Ya, gitu. betul. Saya adalah salah satu orang yang nggak percaya bahwa orang itu nggak bahwa manusia itu nggak ada manusia yang hidupnya kepinginnya gini-gini aja. Aku adalah salah satu Hmm. orang yang percaya itu. Kenapa? Selalu bertumbuh kembang dari sesuatu yang sederhana sampai ke kompleks. Ya, kalau Betul. cewek katalah Betul. cewek, kalau sekarang Mbak 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 Mira katalah berdandan kayak seperti nggak mungkin seperti ini. Coba kalau meme itu lihatlah aku yang dulu dengan yang sekarang. Ya memang ada perubahan ya itu wajar gitu. Nah kalau orang tuh 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun itu sama dengan yang sekarang gitu ya. Artinya sekarang tuh ya yang nggak berubah apa-apanya ya. Kalau sesuatu yang baik itu oke. Tetapi bahwa ya ya masih ngompol, masih masih banyak hal yang nggak efektif misalnya. Nah, terus gimana nih? Padahal perubahan itu terus loh, tetap terus ada terus. Itu sih Mbak Mira. Ya. Dan ini kalau saya iniin lagi ya, maksudnya balik pola pemikiran gitu ya, supaya supaya ini bisa dijadikan satu pemahaman yang utuh gitu ya. Betul. Segala sesuatu terkait penerimaan diri, ini kan juga tadi juga Mas Aan cerita tentang pengalaman masa lalu, misalnya masih kecil gitu ya, yang butuh penerimaan dari orang tua gitu. Betul. Kalau kita sekarang masih sangat bergantung pada penerimaan orang lain gitu ya, istilahnya kita belum bisa menerima diri kita, maka ini pasti ada kaitannya juga bahwa ini proses yang perlu kita jalani, yang Ya, mungkin bawaan masa lalu kita belajarnya waktu kecil ya, bahwa kita harus menjadi, atau kita mengharuskan diri kita sendiri gitu ya waktu kita kecil gitu, mengharuskan diri kita sendiri untuk jadi orang yang disukai paling tidak oleh orang tua kita gitu ya, sehingga di masa sekarang kalau kita belum memproses itu, kita jadi orang tua kita tuh jadi ke semua orang yang ingin kita pleasing gitu ya, ya, ke istilahnya ya siapapun itu gitu yang kita pengen mendapatkan penerimaan dari mereka gitu ya, ya. sehingga ini kalau kita jadi konselor ya, kita belum memproses ini, selain hambatannya kita jadi kesulitan menerima konseling kita apa adanya, yaitu karena kita juga belum bisa menerima diri kita apa adanya gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau kalau selama ini kan ya dalam katakanlah kalau dalam dalam konseling psikologi ya terkait dengan pribadinya kan selalu jadilah orang yang empati, yang bisa menerima tanpa syarat. Ya itu dalam tulisannya benar itu.
Itu Tapi outcome-nya gitu. betul, benar yang disampaikan Mbak Mira, apa jadi insight kita juga ya, termasuk saya kan, yang tadi disampaikan bahwa ya gimana mau ini mau bertumbuh kembang lah. Kamu saja, artinya kalau jari ini menunjuk ke diri kita sendiri, lagi ini saja nggak mau bertumbuh kembang kok. Gimana mau menumbuh kembangkan orang lain? Kita aja kayaknya stuck. Kita aja nggak mau bertumbuh kembang. Kita aja mendenial semua kesakitan. Kita mereject semua sesuatu yang nggak enak. Padahal itu memang harus Ya, dijalani gitu. Nah, ya. Dan ini kayak gini, kita tantangannya adalah kalau kita sendiri mendenial pengalaman kita yang nggak enak, hmm, bagaimana kita bisa tahan ya, untuk memfasilitasi orang yang juga dalam proses yang sama, yang punya kesulitan untuk mendenial juga bahwa hmm, memproses ini nggak enak gitu ya. Kita ya, jadi gampang sensi kan, karena ini sama nih, triggernya sama gitu. betul, Kita betul nggak Mbak. sabar sama diri kita sendiri, maka kita juga jadi nggak sabar gitu kalau orang denial, padahal yang denial tuh ya kita gitu ya. Iya, iya. Jadi dengan kata lain kan itu adalah representasi ya Mbak. Jadi ketika kita Betul. dalam sebuah relasi, katakanlah relasi apa relasi terapeutik itu, oh, kita katakanlah tadi ya, oh, kita juga nggak berdamai diri kita sendiri, akan terrepresentasi, akan terwujudkan dalam proses relasi kita dengan Hmm, sendiri jadinya gitu. Dan itu pas, betul. ya saya bilang ini akan jadi kecenderungan gitu. Wah lah kok begitu. Nah sementara kita sendiri juga susah untuk bisa menerima bahwa kita itu pernah ini, pernah itu, pernah gagal ini dan itu dan sebagainya, jadi susah gitu. Sementara orang-orang yang dihadapi kita atau yang dihadapi oleh helper tuh dengan segala macam, wah, segala macam problem, segala macam, mungkin malah lebih daripada kita. Maka memang Hmm, dalam sebuah relasi, supaya termasuk kita sebagai seorang helper, ketika kalau tadi Mbak Mira menyampaikan terkait dengan penerimaan diri itu, yang ada kaitannya dengan self awareness, maka mari kita sebagai seorang helper membuka telinga kita seluas-luasnya, pokoknya oke-okenya untuk bisa masuk tuh semua hal. Dengarkan apa ledakan-ledakan yang sangat keras, ledakan-ledakan yang hmm. belum pernah kita dengarkan, supaya masuk semua dalam kita dan kita bisa mengolah itu. Karena ya, ya itulah salah satu kita untuk bertumbuh kembang. Artinya ketika kita mendengarkan sesuatu yang tidak enak, ya bahwa itu juga kita sedang berproses pada diri kita. Jangan-jangan nanti kita ngomongin Anda begini-begini, oh ya 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 ya, konselnya ngomong ini, ya ternyata kita sendiri sebenarnya menolak. Nah, itu kan susah ya Mbak. Betul, betul. Betul. Dan ini jadi em, keinget sebenarnya permasalahan klasik gitu ya, di mana Hmm. apa namanya, eh tapi ini di luar ya, di Ya. luar kita pembahasan pribadi konselor yang efektif Hmm. gitu atau Hmm. konselor yang terapeutik, di mana orang-orang yang mungkin gitu ya, ini saya jadi melihat dari sisi yang berbeda gitu ya. Ya. Mungkin orang-orang yang pernah difasilitasi oleh konselor yang mungkin saat itu sedang tidak terapeutik gitu ya, Ya. atau karena mereka punya pemahaman sendiri yang sangat terbatas terhadap konselor itu seperti apa, sehingga muncul kata-kata yang iya kamu sih belum pernah ngerasain gitu ya. Hmm. Istilahnya konselornya misalnya mahasiswa lagi magang nih ya, dan yang harus di konseling istilahnya atau diajak ngobrol adalah orang tua siswa di sekolah tempat dia Ya. magang gitu ya. Betul, Terus betul, betul. ini apa namanya, mahasiswanya nih udah, karena ini mahasiswanya masaan juga mau PPL gitu kan ya, udah deg-degan nih, aduh gimana ya, aku kan belum punya anak, aku kan belum nikah gitu ya. Terus udah gitu ditambah lagi orang tuanya ini nambahin dengan kata-kata, ya Mbak mah gampang, Mbak mah masih muda, belum punya anak, ya kan? Gitu. Hmm. Ini sebenarnya karena ya kalau dari dua sisi ya, kalau dari kita sebagai konselornya gitu ya, karena mungkin kita juga ketakutan-ketakutan ini muncul karena kita belum pede gitu ya, belum pede dalam arti kata masih ada tadi sulit untuk menerima bahwa orang itu nggak semuanya setuju sama kita gitu ya, bahwa Betul. orang nggak bisa kita atur pendapatnya seperti apa gitu ya.
betul. Jadi saya ngelihatnya kesiapan kita jadi konselor itu diuji saat konseling kita atau siapapun itu punya pendapat yang berbeda tentang kita dan kita oke gitu. Dan itu dasar banget, Mbak. Dasar kalau menurut apa ya? Menurutku itu sangat dasar banget. Itu apa ya? Kalau kalau persentase itu kalau aku mau bilang itu 70%, 80% itu ada di area itu di pribadi kita itu, Mbak. Bahwa bahwa saya tidak menampik gitu, aku nggak menampik terkait dengan wah metode yang keren, teknik yang oke gitu ya, apalah namanya gitu. Tetapi ketika kita tidak bisa mengelola bagaimana diri kita, ya yang tadi disampaikan Mbak Mira, ya sudah gitu, bahwa kita takut kalau orang lain nggak sependapat dengan kita, karena mungkin apa bukan kodrat, tetapi pemikiran kita, mindset kita adalah ya kalau bisa kan kalau ada 100 orang ya 100 orang Sama. itu sama saya kan begitu. Kalau orang tuh kalau saya suka ya mestinya semua orang juga nggak suka, ya suka gitu ya. Jadi seperti tadi takut untuk menerima satu apa ya kritik, sesuatu yang berbeda dengan dia. Padahal hakikatnya kita tuh lahir tuh udah beda gitu. Jadi ketika Betul. gimana ya kalau cara hakikat ya berarti kalau kita sebenarnya dikembalikan pada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang emang dari awal kita emang berbeda dan sekarang kita menemui ada perbedaan yang banyak. Why not kita harus kenapa kita takut gitu loh? Karena memang pada akhirnya atau pada awalnya pada awalnya kita juga muncul dari sebuah perbedaan Berbeda. gitu. Betul. Betul. Dan kita Dan ini memang juga bisa mengendalikan ya Mbak ya. Kita nggak bisa iya, mengendalikan 100% harus begini kan betul. itu sih. Dan ini sangat berkaitan dengan penerimaan diri tadi ya. Penerimaan diri artinya kalau kita berfokus kepada diri kita sendiri, bisa nggak kamu menerima bahwa ya ada perbedaan, jangankan orang lain punya perbedaan pemahaman tentang dirimu, kamu sendiri pun kadang juga punya pemahaman yang beda tentang dirimu gitu ya. Betul, betul, betul. Apa istilahnya, and it's okay gitu, nggak ada masalah dengan itu kalau kita bisa Betul. menerima dan tidak menjadikan ini sebagai sesuatu yang istilahnya mendefinisikan kita gitu ya. Maka kan Ya, perlu juga kalau dari pengalaman saya tuh saya belajar gini, percaya diri itu bukan hanya pede tampil di banyak kesempatan gitu ya, bukan ya, hanya pede ngomong di depan orang, tapi percaya diri itu artinya percaya sama diri kamu, apapun yang kamu percaya tentang dirimu, walaupun orang lain punya pendapat sendiri yang berbeda gitu, and it's okay. Dan apa namanya, bukan juga berarti kamu tidak mendengarkan pendapat orang lain, tapi tentu pendapat orang lain kan terbatas ya tentang diri kita. betul, betul. Dan kita yang punya kuasa, kita punya yang punya kendali untuk bagian mana yang kira-kira perlu saya perbaiki dari masukan orang lain gitu Ya, ya. Bagian mana yang mungkin nggak cocok sama saya, karena saya bisa melihat orang ini punya pengalaman yang berbeda, punya pemahaman yang berbeda, sehingga dia menyimpulkan saya seperti itu, and it's okay gitu ya. ya, Ini kan ya, nggak gampang ya, istilahnya bukan betul, percaya diri itu bukan hanya pede gitu ya, bukan hanya betul, betul. enak aja ngomong sama siapapun gitu ya, tapi lebih mendalam seperti itu. Betul. Dan memang apa percaya kepada diri, kemampuan diri itu ya tadi ya memang tidak atau bukan problem atau bukan masalah atau bukan perkara kita ini aku pede nih bisa ngomong keras nih di depan orang ini aku bisa bukan masalah itu, tetapi ya meyakini ada satu keyakinan atau kita mencoba meyakini apa yang memang kita lakukan atau apa yang kita pikirkan, apa yang kita coba sudah resapi, kita refleksikan dari berbagai macam masukan dari orang. Dan memang kalau kita memang sudah ini adalah sesuatu yang baik, why not? Kenapa enggak kita bisa Betul. bisa ini loh. Ya kadang-kadang kan apa kita kan ya tadi ya udah takut sama apa omongan orang lain. Tapi kita kalaupun kita tapi juga kalau kita abai dengan apa yang disampaikan orang lain juga nggak bagus juga gitu ya. Jadi kita jadi Betul. selfish juga ya. Betul. Jadi pribadi yang tadi menurut saya yang tadi di awal tuh jadi orang-orang yang rigid gitu, yang kaku, nggak bisa menerima masukan ya, Pendapat orang. pendapat Betul. orang lain ya.
bahwa orang punya argumentasi, ya oke, kita coba dengar. Kita juga punya argumentasi gitu. Selama juga memang argumentasi yang kita buat itu adalah apa disusun atau dikonstruk dari sebuah hal-hal yang memang kita apa ya kita coba lihat realitanya seperti apa. Lalu kita coba melihat juga realita orang lain atau pengalaman orang lain. Kita bisa mencoba mengkombinasikan gitu. Ya pribadi yang adaptif Betul, kan apa ya pribadi yang relatif fleksibel itu kan seperti itu ya Mbak Miria ya. Ya karena betul. menerima awareness lalu menjadi orang yang percaya pada kemampuan diri sendiri ya kemampuan diri lalu juga mau menjalani proses ini ya katup-katupnya atau apa ya keran-kerannya kan ada di situ gitu loh. Kalau ini ditutup semua ya sudah gitu. Ya hanya sebagai retorika atau bagi hanya omongan aja ya saya menjadi pribadi yang saya bisa mengerti ya kan ternyata lucu ya Mbak Mir ya kalau misalnya dalam proses apa ya, praktek gitu ya kalau kan konselornya dengan bangganya mempersembahkan mengatakan oh ya Mbak Mira saya bisa memahami apa yang saya rasakan Memahami. ini bener nih memahami nih ya. Sementara dia memahami dirinya sendiri aja udah nolak-nolak kan gitu ya ada sesuatu yang nggak enak udah nolak Betul. itu Mbak Mira Hmm. jadi ya Dalam ya nih omongan kita dalam ya. ya dalam jadinya jadi apa namanya obrolan Bukan pribadi sekadar kita istilah itu gitu bukan ya. sekedar istilah betul. Dan kalaupun Hmm. ini apa ya, saya ingat ketika ya misalnya ketika kita kuliah ya itu kan ada pengembangan pribadi terapeutik kita atau pengembangan pribadi konselor atau helper itu. Hmm. Ya kalau dibaca bukunya indah sih Mbak, indah bukunya, oke, itu bahasanya bagus, Tulisannya tulisannya sangat oke, sastra gitu ya. sastra banget gitu ya, Konseling wah konseling gitu ya, sastra. sastra ya. Konseling sastra itu ya jadi bener-bener sesuatu yang wah indah gitu ya tulisannya tapi ketika Hmm. di apa namanya Praktekkan dipraktekkan direalisasikan diwujudkan bukan sesuatu yang mudah dan justru itu letak letak apa namanya letak artnya ya. betul ya keywordnya ada di situ dan sekali lagi bukan masalah atau bukan perkara metode, bukan masalah kita pinter dalam apa yang namanya teknik dan sebagainya, tetapi pribadi kita menjadi yang utama. Karena itu jadi instrumen utama Iya, kita yang membantu. Itu sih, betul. Mbak. Betul. Basic dulu aja gitu ya. Basic aja nih. Hmm. Nggak apa istilahnya perlu eksplorasi yang mendalam gitu ya. Betul, betul. Kita apa terkadang sering terbuai gitu ya dengan teknik-teknik yang wah gitu ya. Ya, Karena fokusnya kan benerin orang lain gitu ya. betul. Eh, dan itu juga hasilnya bikin kita jadi ngerasa wow aku sangat berkompeten gitu ya sehingga nggak perlu memproses luka-luka yang bikin kita sebetulnya justru nggak Betul, punya modal tadi gitu ya betul, betul. justru ya dan ini aku jadi punya pertanyaan lagi gitu ya Hmm. ini terus mengalir ya sepertinya tapi aku batasi dua lagi jadi menurut Mas Aan apakah ya Ya, semua orang yang berprofesi sebagai guru BK, berprofesi sebagai konselor, mahasiswa, mahasiswi yang belajar, kita fokuskan saja di bimbingan konseling ya, kita ya. nggak fokus ke jurusan yang lain gitu ya. Hmm. Apakah mereka gitu ya, atau kita ini perlu menjalani satu proses konseling dulu supaya kita tahu rasanya jadi konseli kita gitu. Jadi maksudnya jadi konseli lah rasanya jadi konseli itu seperti apa sehingga kita tahu nanti kalau menjadi konselor gitu ya kita juga punya empati juga punya istilahnya ya memahami kenapa kita perlu punya pribadi yang terapeutik gitu seperti itu Hmm. gitu gimana Ya, Mas Aan? ya. Apa ketika kita menjadi seorang dididik, menjadi seorang helper, menjadi seorang penolong, siapapun itu kalau memang tadi di lingkup kita misalnya di konseling gitu ya, bimbingan konseling. Ya, artinya memang kita perlu menjalani proses di mana kita perlu mengolah ya, Hmm, apa ya, bukan mengeluh, tetapi kita berusaha untuk mengolah. Karena mengeluh itu ada sesuatu yang nggak ada habis-habisnya
Tapi juga betul. sebenarnya berbanding lurus juga. Ketika kita mengolah itu juga juga tidak ada kan ada habisnya. Maka perlu untuk mencoba mengelola itu ya. Kalau tadi Hmm. Mbak Mira, apakah perlu jadi konseli? Why not? Dan kalau saya melihatnya perlu banget ya, harus Hmm. malahan gitu. Kalau saya harus malahan, kenapa? Karena kita se oke okenya kita, sebersih bersihnya kita tidak lepas dari bias, tidak lepas dari sesuatu Betul. yang mungkin ya entah itu berat, entah itu ringan, entah itu sedang dan sebagainya. Kita ada bawaan-bawaan itu ya, Betul. residu-residunya itu ada gitu, bahwa bahwa kalau itu obat tuh ada sesuatu yang ketinggalan itu ada di dalam diri, dan kadang itu Hmm. kan nggak disadari, Pak, ya nggak disadari. Betul. Katakanlah karena kita, contoh misalnya, karena kita sebagai seorang apa misalnya, karena saya misalnya pengajar ya, saya dosen gitu misalnya. Dosen tuh biasanya tipikalnya adalah kalau ngomong tuh harus sebuah pembenaran gitu. Karena apa yang saya omongkan itu adalah sesuatu yang benar itu. Makanya kalau nggak percaya, ya oke gitu. Pokoknya saya begini. Nah, ini kan adalah sesuatu, ada motif-motif harmful ya. Ada motif-motif yang Betul. membahayakan dalam diri kita. So, sesuatu yang sukanya membenarkan, pembenaran gitu, pembenaran harus diterima Hmm. ya. Sesuatu yang sifatnya memang ini yang memang jadi sesuatu yang memang harus diterima orang gitu ya. Karena omongan saya itu berdasarkan ini loh. Jadi nggak mungkin salah gitu ya. Nah, ini kan nggak bisa seperti itu. Maka dan kadang itu tidak kita sadari. Itu nggak kita sadari. Betul. Itu ya ada. Makanya kadang-kadang akan ada kita, misalnya kita berteman, ya kamu sih enak ngomong seperti itu ya. Bukan 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 enak karena kamu nggak jadi saya enggak, tetapi kamu enak, tapi sadar nggak sih kalau omonganmu tuh nyelekit sama orang lain. Kalau omongan kamu Ya. sadar nggak sih kalau omongan itu tuh nggak enak buat orang lain, tapi menurut dia kan enak-enak aja. Maka bahwa Hmm. hal itu bisa menjadi sebuah hambatan dalam proses relasi, apalagi relasi terapeutik atau relasi konseling. Nah, maka uh, bisa jadi itu ada karena ya tadi ada residu-residu atau ada hal-hal yang memang kita sebenarnya punyai dan itu nggak efektif, tapi tetap kita tetap kita pelihara gitu, tetap kita rawat secara juga nggak sengaja gitu. Maka dalam proses tadi menjadi pribadi terapeutik, kalau misalnya apakah boleh atau gimana nih kalau misalnya jadi konseling, ya harus, karena itu bisa untuk Hmm. diolah, dicoba diberdayakan, di apa Mbak, diminimalisir ya segala hal-hal Residu yang tadi. dari situ tadi ya, yang nggak oke, nggak efektif kayak gitu. Betul. Ya, Betul. Dan itu. ini kalau saya ngelihatnya, kalau kita mau memberi, istilahnya kita harus mengizinkan diri kita juga untuk menerima, ya kan? Karena kan Hmm, nggak ada tuh memberi doang tanpa menerima, istilahnya gitu ya. betul, betul, Kita nggak bisa hanya ngobatin orang lain gitu ya, kasarnya ngomong, tapi kita tidak membuka diri gitu ya untuk menjalani proses di mana kita menerima gitu ya, menerima pengaruh si konselor gitu ya, betul, menerima fasilitasi yang diberikan oleh konselor untuk kita gitu, sehingga betul, jadi utuh gitu istilahnya, kalau saya ngelihatnya jadi utuh. betul, Uh, kita nggak bisa memberi kalau kita nggak dapet gitu kan. betul. Mau kita kasih apa gitu ya kalau Betul. kita nggak dapet gitu. Maka gimana tadi yang Mbak Mira juga mengatakan, gimana kita bisa berempati, bagaimana kita bisa Hmm. menjadi yang otentik, bagaimana kita bisa menerima orang lain, misalnya tadi bisa menerima tanpa syarat. Nah, kita aja ketika kita menjadi konseli ya, kan kalau jadi konseli otomatis kan kita jadi seseorang yang emang sesuatu yang memang harus yang perlu di ya di diolah, diublek-ublek gitu ya, diulek-ulek gitu ya, Ublek-ublek. diublek-ublek emosi kita, pikiran kita yang kadang-kadang Hmm, emosi, pikiran kita itu yang nggak efektif untuk ini, betul. untuk dalam sebuah layanan helping profession atau layanan-layanan psikologis gitu loh. Nah, ini kan sangat Betul. penting. Maka
saya pikir dalam sebuah kalau rada luas sedikit, kalau kita memang ingin masuk dalam kawah ya, kawah sebagai seorang helper itu nggak melulu obrolannya adalah pendekatannya apa, tekniknya apa, keterampilan komunikasi dasar konselingnya apa, enggak. Justru yang pertama kali yang harus ya, dalam tanda kutip yang memang harus difokuskan atau pay attention kita memang fokus ke sana itu adalah pribadi kita. Karena itu yang jadi modal itu Mbak. Jadi Yes. apapun bagaimana bolehlah ada teori ini, konsep ini, iya, iya. Tetapi yang harus kita berangus atau yang kita harus rawat, yang harus kita apa, yang tadi ya, yang kita perlu aware, kita perlu Kembangkan sadari, gitu ya. nah, betul, itu adalah personality kita atau pribadi kita. Ya, pertama tadi pribadi seorang apa, yang pribadi terapeutik. Karena ini ya mahal harganya gitu. Kita Betul. bisa teknik ini, bisa metode itu, kita bisa ya apapun gitu. Tapi kalau pribadi kita tidak mencerminkan ini ya, ya susah gitu. Maka ya Betul. tadi yang kita obrolin tadi ya konselingnya jadi konseling sastra gitu. Ya hanya omdo aja gitu. Bagus di buku, bagus di apa di pengungkapan gitu ya, tetapi dalam realisasinya nggak ada sama sekali gitu. Itu sih Kalau Mbak. kalau di videoin itu bagus di ini ya, bagus di tampilan gitu ya. Ya. Respon konselor langsung dilabeli ini adalah probing gitu. Ini adalah gitu Iya, attending. iya. Bagus di situnya doang ya, tapi Karena nggak kan ada bener-bener. editnya ya Mbak ya. Kalau waktu dibuat video itu kan ada edit. Wah ini agak ini jelek nih, ini jelek. Tolong dibuang ya. Oh ini. Nah, padahal kalau dalam tadi ya kalau kita jadi konseli itu rekaman video kita tuh jangan sampai di apa Mbak di edit jangan sampai. Betul. Walaupun 1 jam ya oke 60 menit ya oke 60 menit jangan sampai ada di cut. Biarkan itu apa menyeruak Apa ya. adanya Biarlah ya. itu apa adanya, keluar Betul. dengan apa adanya. Biarin aja bahwa kita ada unsur iri, apakah kita marah dengan masa lalu kita, apakah kita marah dengan orang-orang di sekitar kita, apakah kita nggak seneng dengan ini dan itu, apakah kita merasa inferior dengan sesuatu, ya biarin aja biarin itu keluar Apa adanya ya. apa adanya. Karena dengan itu jadi kita tahu, oh kelemahanku ini ya gitu. Jadi kan kita kelola ya, ya karena ya tetap Hmm, ya, sebuah lagu gitu ya. Konselor juga manusia, ya rocker manusia, ya konselor juga manusia. Yang nggak mungkin nggak punya sesuatu yang letih, lemah, lesu gitu ya. Ya betul, sakit, ya, betul. punya gitu pasti juga begitu. Itu sih. Mbak. Yes. Oke, ini kita tidak terasa sudah lebih dari 1 jam. Kalau gitu ya, Saya juga bentar lagi ujian, luar ujian biasa. penerimaan. Ini juga anu ya, Ini berarti menjalani kesakitan ya berarti. menjalin kesakitan betul. Mengizinkan diri Mengajikan mengikuti diri. ujian kesakitan. Ujian kesakitan benar. Tapi kesakitan itu aku pernah bilang sama Mbak Mira itu bahwa itu legitimate suffering ya, legitimate suffering. Jadi penderitaan yang Apa sah. tuh? Jadi Penderitaan yang legitimate sah. suffering itu adalah penderitaan yang sah, sah adanya. Kenapa? Nah kalau memang mau dapat sesuatu yang ada di yang tadi yang ada di depan itu, ya memang ini yang harus dijalani. Ya nggak akan mungkin akan dapat Pakai cara sesuatu lain. kalau nggak ngelewatin ujian kan begitu. Ya, ya kalaupun bisa Betul. ngelewatin apa-apa jadinya kan nggak otentik toh nah, gitu. Maka ya mengizinkan Betul. diri ya untuk melewati itu ya meskipun dengan penderitaan, meskipun harus indah itu ya ya sudah dijalani. Sukses Mbak. Yes, ini jadi Iya. amin, makasih pesan. Apa namanya? Mungkin penutupnya adalah izinkan diri kita untuk menyadari bahwa kita memilih untuk memproses ini Ya, legitimate suffering karena kita tahu untuk menjadi konselor, untuk menjadi pribadi konselor yang terapeutik, inilah ya, jalan yang harus diproses gitu ya. Kita betul. nggak bisa jejadian gitu ya, Betul. tiba-tiba atau istilahnya kayak Tahu Batman goreng itu ya atau Mbak ya, kayak dadakan Superman. itu. Iya, Bisa kayak dadakan tahu itu. goreng atau Ya, kayak sambel gitu ya, ya, ya. didadakan. Nggak ada yang bisa kayak gitu ya. Berarti kita Betul. apa namanya menjalani sesuai dengan proses kita masing-masing. Tidak bisa juga dibanding-bandingkan ya Betul. proses kita dengan proses orang lain seperti Betul. itu.
betul Mbak. Dan memang itu kembali lagi back to laptop, artinya back to topik itu bahwa itu sebuah kesediaan. Kesediaan, Yes, kalau tadi Mbak Mira, apa tadi Mbak, apa tadi ya? mengizinkan. Mengizinkan diri untuk ya itu bersedia ya untuk menjalani semua hal itu dan membuka mindset kita terhadap apapun yang ini. Tetapi tetap kita punya prinsip bahwa ya artinya Yeah, kita juga tidak ngikut sana. Oh ya itu baik ya, ngikut sana. Nanti orang ke kiri kita ke kiri. Itu ya nggak gitu juga sih. Tetap kita juga punya tadi yang Mbak Mbak Mira balance ya. katakan ya sebagai apa orang yang atau pribadi yang juga percaya terhadap kemampuan dirinya sendiri gitu. Itu sih Mbak. Mantap, selalu bermanfaat dan insightful kalau ngobrol-ngobrol nih sama Mas Aan. Sama. Ya, Jadi sebenarnya kita itu bukan ngobrolinnya, kita itu ngobrolin diri kita sendiri. Aslinya bener. itu begitu. Jadi kalau saya Mbak Mir, kalau saya kenapa saya itu sangat senang atau senang banget dengan konseling, dengan ilmu-ilmu yang human interest seperti ini. Karena apa? Nggak jauh-jauh Betul, dari diri kita maksudnya. Ya kita laboratoriumnya mana Pak? Ya laboratoriumnya ya diri kita sendiri kan gitu ya Mbak. betul, Jadi nggak usah betul. jauh-jauh gitu. Karena sebelum Iya. dieksperimenkan ke orang lain, ayo yuk eksperimen yuk ke diri kita sendiri. Itu yang jadi sesuatu banget. Itu Mbak Mir. Sip, sangat bermanfaat, sangat insightful. Terima kasih waktunya, Mas Sama Mbak Aan, Mir. insight-nya semuanya juga. Sehat selalu. Ya salam Salam juga, untuk keluarga. ingin salam juga untuk keluarga, ya buat jagoannya, ya semuanya, ibu-ibu yang ada di komplek. Iya, Kayaknya itu komplek. silahkan kalau mau apa baca-baca atau apa tadi gambar-gambar ya silahkan untuk bisa apa menjadi pribadi yang terapeutik atau itu ya Yang Mbak Mir. happy. Ya, gitu. Karena memang harus bahagia Mbak. Ya, Kata teman-teman tuh jangan betul. lupa bahagia, itu kata teman-temanku itu di Betul. kantor tuh sering gitu, jangan lupa bahagia karena kebahagiaan itu adalah sebagian daripada iman. Sebagian, Betul. sebagian dari sehat mental gitu. Iya, betul. Oke. Oke Sampai Mbak, ketemu lagi, satu Mas nuhun Aan. sama-sama, Iya, sukses sampai selalu. ketemu juga. Betul, teman-teman yang sudah bergabung, ini terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tetap sehat juga buat teman-teman yang mengikuti acara ini, gitu ya. Ya, Dan ingat tadi apa namanya, tetap ingat untuk selalu happy. Tetap betul, ingat untuk happy gitu. Oke. betul. Satu Sampai nuhun, ketemu. ya sama-sama Mbak. Sama-sama. Makasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Mbak Mira, ya Sama-sama. jalani penderitaan.